Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan final pertarungan Saitama versus Garou. Nah, untuk chapter kali ini itu menceritakan Garou yang tetap tidak menyerah melawan Saitama walaupun sudah kalah dan terus ngoceh jika dirinya sama sekali belum kalah. Ya, terkadang jadi optimis seperti Garou keren juga sih. Tapi ada saatnya kita mengetahui jika kita sudah kalah dan tidak akan bisa menang lagi. Jadi pada saat itu, jalan yang harus ditempuh Garou hanyalah kalah melawan Saitama. Jadi intinya mah Garou salah pilih lawan aja ini. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 92. Oke, jadi di video kemarin itu kita melihat Garou yang sudah kalah oleh Saitama walaupun sudah berubah menjadi seorang monster yang sempurna. Bahkan di akhir kekalahannya, Garou mukanya ditonjok oleh Saitama hingga meninggalkan bekas yang sangat besar sampai-sampai kekuatan Ghost Slayer-nya mulai menghilang karena dia yang sudah berubah menjadi manusia lagi. Di sini terlihat Garou sangat menyesal dengan kekuatannya yang mulai menghilang. Tapi Saitama malah menyuruh Garou untuk pergi ke rumah sakit karena jika dilihat luka Garou lumayan parah. Dan mau bagaimanapun juga perkataan Saitama, Garou tetap tidak menyerah, yang bahkan dia malah marah-marah dan mengatakan jika ini masih belum berakhir pertarungannya, karena dia adalah Garou sang monster hebat yang tidak akan bisa dikalahkan. Nah, di sini kocaknya ya, Saitama yang mendengar perkataan Garou yang terus mengoceh jika dirinya belum kalah, hanya berdiam diri dan bodoh amat lah. Tapi lama-lama Saitama juga lumayan kesal dengan perkataan Garou walaupun tidak peduli karena ngoceh terus. Maka dari itu, Saitama di sini terlihat lumayan marah dengan ekspresi agak kesal dan mengatakan, "Diem aja loh," sambil memukul Garou dengan lumayan keras. Ya lumayan gokil sih Saitama ini. Marah bukan pada saat dia kalah, marah bukan pada saat dia diremehkan, tapi dia marah pada saat seseorang yang ngebacot terus dan ketinggalan diskon. Nah, karena Garou yang dipukul Saitama, dia pun di sini terlihat mental dengan sangat jauh karena terus ngebacot di depan Saitama. Ya mungkin Saitama memukul agak keras karena refleks dari bacotan Garou. Bahkan sepertinya karena pukulan ini Garou sudah sulit untuk bertarung walaupun masih bisa berdiri dengan susah payah. Dan ternyata pada saat itu juga Genos yang sudah kalah oleh monster dan pingsan akhirnya terbangun lagi melihat jika Garou sudah dikalahkan oleh seseorang. Ternyata dia akhirnya menyadari jika musuh Garou adalah Saitama, dan menurutnya ini bisa aja terjadi jika Saitama bisa mengalahkan Garou. Ya karena Genos yang sudah mulai bangun lagi, Saitama pun mendekat kepada Genos sambil mengatakan, Genos ternyata kau masih hidup ya." Waduh, kampret bener dah Saitama. Muridnya sendiri dikira mati oleh monster. Mana ekspresinya datar banget lagi. Nah, pada saat itu Genos pun melihat keadaan Garou yang sudah sulit berdiri lagi sambil mengatakan ternyata Garou pun sama sekali bukan tandingan gurunya. Kalau dilihat sih dari perkataan Genos ini ya, mungkin dia mengira jika kekuatan Saitama setara dengan Garou yang sudah berubah menjadi monster. Dan ternyata dari pertarungan ini membuktikan jika Garou bukanlah lawan Saitama dan Genos baru menyadarinya. Ya wajar aja sih menurut Mimin jika Genos belum mengetahui kekuatan yang sebenarnya dari Saitama, walaupun dia sudah lama bersama dengan Saitama. Karena hingga saat ini ya, Saitama sama sekali belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini terlihat Garou yang sebenarnya sudah kalah oleh Saitama masih terus bangkit. Bahkan ketika berdiri pun dia sangat sulit karena sudah kehabisan tenaga. Tapi tetap aja Garou tidak mengetahui kapan dia harus menyerah. Ya coba aja nih ya, kalau Garou tokoh utama di anime genre shounen, pasti ada aja yang membuat dia menang walaupun sudah di kondisi begini. Ya mungkin the power of nakama atau the power of main character. Nah, Garou di sini yang sambil bangkit lagi mengatakan kepada Saitama, jika saja si botak Saitama tidak ada di sini, pasti dia bisa menang dari tadi melawan para pahlawan kelas S. Di sini sebenarnya Genos juga terkejut dengan keadaan Garou karena habis dipukul Saitama, tapi dia masih bisa mendapatkan ketahanan tubuh yang membuat dia bisa berdiri lagi. Akhirnya Saitama pun yang melihat tekad Garou mau meladeni Garou jika Garou masih bisa melanjutkan pertarungannya. Dan lagian Garou juga menolak untuk kalah dari Saitama. Nah, ketika pertarungan ingin dimulai, tiba-tiba aja di belakang Garou ada seorang pahlawan yang mengatakan bunuh dia sekarang juga kepada Saitama. Dan ternyata yang mengatakan itu adalah Amaimas yang setelah dikalahkan oleh Garou dengan lumayan sadis. Amaimas mengatakan harus dibunuh sekarang, kalau enggak dia bakal berubah lagi. Dan ini kesempatan bagi pahlawan kelas B seperti Saitama bisa membunuh Garou.
Tapi tanggapan Saitama lumayan kesal kepada Amaimas karena ini orang siapa dah? Dan ini urusan pribadi antara dirinya dengan Garou. Dan tiba-tiba aja ada pahlawan lain yang sudah bangkit juga setelah kalah melawan Garou. Dan ternyata itu adalah Zombie Man yang mengusulkan jika dia setuju dengan perkataan Amaimas, tidak ada alasan untuk membiarkan Garou tetap hidup di dunia ini. Di sini ya, Zombie Man memberikan pilihan kepada Saitama. Jika dia tidak ingin membunuh Garou, maka para pahlawan yang ada di sinilah yang akan membunuhnya karena ini kesempatan emas. Tapi Genos pun lumayan kesal dengan para pahlawan yang ngebacot kepada Saitama. Dia mengatakan, "Diam kau, ini adalah keputusan Saitama Sensei." Akhirnya Saitama pun menanggapi para pahlawan yang memutuskan untuk membunuh Garou. Dia mengatakan, "Memangnya aku harus menentukan apa? Lagian Garou juga manusia, jadi tidak perlu dibunuh." Tapi tiba-tiba aja ada pahlawan lain yang menjawab, yaitu Chill Emperor. Dia sangat tidak setuju dengan perkataan Saitama. Padahal Garou sudah melewati fase itu, yaitu monster. Jika dia bisa lolos, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Dan pada saat itu terjadi, apa kau mau bertanggung jawab kepada Saitama? Ya lumayan sulit sih Saitama menentukan bakal dibunuh apa enggak. Lagian para pahlawan juga setuju untuk dibunuh. Tapi mau bagaimanapun juga, tetaplah Saitama yang memutuskan karena dia yang mengalahkan Garou. Nah, di sini menurut Mimin ya, ada sesuatu yang benar-benar menarik. Masih hidup ya kalian, kenapa tidak mati saja? Menurutnya para pahlawan benar-benar sampah yang keras kepala. Tapi Saitama sepertinya ya mengetahui jika para pahlawan itu sengaja tidak dibunuh oleh Garou. Makanya pahlawan masih bisa hidup lagi karena hanya dibuat sekarat oleh Garou. Dan mungkin aja ini adalah alasan kenapa Saitama membiarkan Garou dan tidak membunuhnya. Tapi akhirnya sifat Sundere Garou keluar. Dia mengatakan, "Jangan bodoh, memangnya apa gunanya membiarkan para pahlawan hidup?" Ya kocak juga sih Garou ini. Nggak mau jujur dia. Padahal mah emang dia sengaja nggak membunuh para pahlawan. Dan tiba-tiba aja ya, ketika percakapan Saitama dan Garou sedang berlangsung, ada pahlawan yang benar-benar greget kepada Garou dan ingin cepat-cepat mengakhiri hidupnya. Dan pahlawan itu adalah Amaimas yang terlihat sangat benci dengan Garou. Bahkan dia sampai berurat ketika berbicara dengan Saitama untuk mengakhiri hidup Garou. Akhirnya Garou pun yang mendengar perkataan dari para pahlawan yang ingin cepat-cepat mengakhiri hidupnya, langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya dan berbicara dengan sangat panjang. Nah, di sini sebenarnya Garou berbicara sangat panjang dan siap-siap aja Mimin bakal mengungkapkan perkataan Garou kepada para pahlawan. Jadi Garou di sini pertama tertawa terbahak-bahak dengan kelakuan para pahlawan yang sudah kalah olehnya. Dia mengatakan, "Kalian semua tidak bisa melihat apapun. Kalian bertingkah sok pahlawan walaupun tidak bisa menyelamatkan seorang anak kecil sekalipun. Kalian semua sudah gila. Kalian para manusia hanya mengandalkan orang-orang gila, yaitu pahlawan. Mereka salah mengira bahwa para pahlawan ini akan menyelamatkan mereka. Padahal kenyataannya tidak seperti itu." Yang sambil diperlihatkan ekspresi para pahlawan yang agak kesal kepada Garou. Tapi benar juga sih. Garou pun melanjutkan perkataannya, jika sifat iblis dari manusia tidak akan pernah dihakimi oleh para manusia atau pahlawan. Itulah perbedaan antara manusia dan monster. Jadi di sini Garou merasa seakan-akan monster itu diperlakukan tidak adil dan dibandingkan dengan manusia yang bersifat iblis malah dibiarkan. Itulah yang membuat Garou terus dibully oleh teman-temannya. Menurutnya ya, ini adalah perdamaian palsu yang diciptakan oleh para pahlawan yang akan mewarnai masyarakat dengan sifat iblis. Itulah alasannya melakukan semua ini, yaitu menjadi monster. Dia akan menjadi iblis yang membawa teror bagi manusia jika manusia tidak bisa bertahan di dunia ini. Dan jika manusia musnah, sifat iblis akan lenyap, tidak akan ada pembulian, diskriminasi, bahkan perang. Menurut Garou, semua keadilan dan kedamaian yang dibawa pahlawan itu tidak berguna, dan yang dibutuhkan oleh dunia ini bukanlah keadilan yang diberkahi, tapi iblis sejati yang tidak diberkahi. Garou mengungkapkan isi perasaannya, jika dia bertarung demi kedamaian dunia, tidak akan ada keadilan yang bisa menghancurkannya, dan dia akan menjadi monster yang lebih kuat dari siapapun, karena dia adalah monster sejati menurut perkataan Garou. Intinya ya, di saat-saat terakhir Garou hanya ngebacot kepada Saitama. Menurutnya, jika Saitama tidak ada di sini, dia sudah menjadi iblis sejati dan membawa teror yang menyebar di dunia, bahkan bisa menciptakan kedamaian yang sebenarnya. Tapi dengan ekspresi kocak Saitama, dia seperti menanggapi perkataan Garou dengan bodoh amat.
Ya antara nggak peduli atau pusing lah dengan perkataan Garo. Ya si botak kan biasanya suka pusing kalau udah denger orang yang banyak bacot dan harus menyingkatnya dalam 20 kata, seperti yang dilakukannya kepada Genos di anime. Ya apalagi si Garo yang ngebacot dari tadi auto dikacangin lah. Nah, di sini Mimin bakal melanjutkan perkataan Garo. Ya kalau dipikir-pikir dikit sih seperti tidak berguna perkataan Garo ini. Tapi sebenarnya di balik itu Garo benar-benar mengungkapkan seluruh isi perasaannya dari waktu dia kecil hingga dewasa. Jika dunia ini sudah tidak adil antara manusia dan monster, di posisi itu Garo benar-benar ingin memberi keadilan kepada dunia ini, dan di balik itu dia ingin menjadi seorang pahlawan yang benar-benar pahlawan yang memberi kedamaian kepada dunia. Tapi karena Garo sudah kesal dengan dunia ini, dia akan memberikan keadilan dengan cara kejahatan. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketika Garo berbicara dengan Saitama. Nah, menurut Garo, tidak semua anak-anak di dunia ini menunggu kedatangan seorang pahlawan. Ada juga beberapa anak yang menunggu kedatangan seorang monster. Garo pun langsung menyombongkan diri kepada Saitama. Apakah si botak Saitama bisa menyelamatkan mereka? Dan apakah Saitama bisa menyelamatkan anak jelek yaitu Tareo yang diculik oleh asosiasi monster ini? Dan apakah dirimu mempunyai rasa keadilan sepertiku yang menyelamatkan seorang anak kecil? Dan juga kenapa kau menjadi seorang pahlawan? Akhirnya di sini perkataan Garo pun berakhir, dan setelah itu Mimin lihatnya agak kocak dikit nih. Jadi ketika Garo berhenti berbicara, Saitama ekspresi mukanya langsung kayak pusing dan bener-bener kesel gitulah dengan bacotan yang ada. Asli lah, dia di sini diam aja seperti seseorang yang dicerami oleh guru. Tapi kenyataannya dia benar-benar kesal dengan Garo yang berbicara dari tadi dan tidak kenal menyerah walaupun sudah tidak bisa menang, dan malah berbicara tentang keadilan setelah kalah. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang webcomic One Punch Man chapter 92. Jadi untuk video yang ini adalah lanjutan dari video kemarin yang bahas chapter 92 juga. Ya kalau kalian pengen lihat pertarungan Garo Monster versus Saitama, bisa di video sebelumnya, detik-detik ketika Garo ingin kalah. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.